Datang lagi satu unit Jeep Wrangler JK jauh-jauh dari Bali. Cuma pengen dibikin makin ganteng, makin gagah, makin keren Jeep JK-nya. Dan tidak lupa modifikasinya di Planet Jeep. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya jadi gagah, keren, ganteng banget. Tetap menjaga kestabilan dan kenyamanan pada saat dikendarai di on-road maupun di off-road. Selamat datang di channel YouTube Planet Jeep, channel yang membahas segala macam informasi tentang dunia Jeep, mulai dari jual beli, review produk, review modifikasi, touring Jeep, dan semua informasi tentang Jeep, mulai dari pedesaan sampai perkotaan, mulai dari nasional sampai internasional. Buat kalian yang masih bingung mau modifikasi Jeep JK-nya seperti apa, semoga video ini bisa membantu kebingungan atau keraguan kalian dalam memodifikasi khususnya Jeep JK. Karena di video kali ini kita akan mereview secara lengkap dan detail modifikasi Jeep JK tahun 2013 yang jauh-jauh datang dari Bali, cuma pengen dimodifikasi Jeep JK-nya ke Planet Jeep biar lebih ganteng, lebih keren, lebih gagah, pokoknya top, mantap, is the best. Nah, ini adalah basicnya Jeep JK Renegade Sport tahun 2013. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya, waduh, jadi gagah, keren, ganteng banget nih. Kita akan review secara keseluruhan, secara detail dan lengkap apa aja yang sudah dimodifikasi di Jeep JK ini. Nah, kita mulai dari bagian eksteriornya dulu ya. Ini di bagian eksterior, front bumper dan rear bumpernya itu sudah diganti menggunakan bahan yang lebih kuat dengan bahan baja model anniversary, tapi dibikin stabi. Stabi itu apa? Ya, jadi pendek, buntung, biasanya disebutnya buntung gitu. Karena kalau misalkan dia full end cap atau yang normalnya itu sampai ke sini nih bumpernya, supaya lebih kelihatan gagah dan keren lagi, jadi dibikin stabi. Nah, jadi hanya sepanjang grillnya aja. Basic dari bumper ini adalah bumper model anniversary. Nggak lupa untuk menambah kesan gagah dari bagian eksterior, khususnya bagian depan, sudah ditambahkan juga winch dari Warren VR Evo 12S. Ya, ini 12S ini adalah 12.000 lbs. S-nya itu untuk talinya berbahan sintetik rope atau plasma. Loh, dengan adanya winch ini, kesan gahar dan garang di bagian depannya itu looks-nya jadi makin totalitas lagi. Disambung lagi di bagian grillnya supaya makin kental lagi kesan gahar dan garangnya, sudah diganti juga grillnya menggunakan grill dari model Topfire. Ini bahannya plastik ABS ya. Pemasangannya plug and play untuk lebih aman lagi. Di sini juga sudah kita tambahkan wire mesh grill atau kawat pelindungnya supaya nggak gampang masuk kotoran atau batu-batu kerikil ke bagian dalamnya. Tuh, jadi lebih safety lagi. Lampunya sudah menggunakan lampu yang LED, jadi sudah lebih terang daripada lampu standarnya. Ini sudah LED. Terus kalau ini masih standar, fog lamp juga masih standar, jadi bagian headlampnya aja LED. Wah. Penyempurnaan di bagian kap mesin serasi dan selaras dengan bagian bumpernya menggunakan model dari anniversary. Ini adalah kap mesin model anniversary. Penyempurnaan di bagian kap mesin juga sudah dipasangkan atau sudah di-upgrade juga hood catch atau pengait kap mesin kiri dan kanannya menggunakan model rugged race yang sudah berbahan aluminium. Jadi lebih kuat dan lebih kelihatan gahar dan gagah. Ini salah satu part aksesoris yang kelihatan kecil, simple, tapi kalau diperhatikan secara detail ini juga menambah kesan gagah di bagian kap mesinnya. Konsep suatu modifikasi khususnya di mobil Jeep itu harus benar-benar terarah, jadi supaya tidak melenceng sana sini, supaya nggak jelas, harus benar-benar terarah, jelas. Nah, baru enak dilihat hasilnya. Contohnya di mobil Jeep JK 2013 ini, front bumper menggunakan model anniversary, kap mesin juga menggunakan model anniversary, jadi nggak ada yang melenceng, jadi keren dan totalitas banget. Nah, supaya makin kelihatan apa ya di bagian samping ini, selain fungsional juga menambah kesan gagah ya. Jadi di sini juga sudah ditambahkan lampu pilar di bagian pilar A, kiri dan kanannya dari original rigid DSS. DSS itu adalah dually set shooter. Masalah keterangan lampunya nggak usah dipertanyakan, udah jelas, udah pasti, ini terang banget, sangat-sangat fungsional, sangat-sangat membantu kalau mobil ini suatu saat dibawa ke
trek atau ke daerah-daerah yang kurang penerangannya. Ini sangat-sangat membantu. Nah, antenanya juga sudah diganti menggunakan antena yang lebih pendek. Ini dari antena off-road berbahan plastik, menambah kesan gagah dan gahar juga karena antena standar dari Jeep JK ini terlalu panjang dan berbahan stainless steel. Nah, itu biasanya kalau untuk dibawa di on-road kecepatan tinggi agak mengganggu. Nah, jadi goyang. Tapi diganti dengan ini, selain fungsional juga menambah kesan gagahnya. Nah, supaya lebih totalitas dan maksimal dari bagian bumper yang stabil, fendernya diganti menggunakan flat fender berbahan aluminium model Avenger. Kalau untuk flat fender sebenarnya ada beberapa model pilihan ya, seperti ini model Avenger namanya. Terus ada juga namanya itu model Poison Spider, ada juga model Metal Clock yang biasa digunakan di Jeep JK dengan tampilan-tampilan yang gagah, gahar atau tampilan off-road seperti ini. Nah, kalau di sini menggunakan fender model Avenger. Ini mobil, si ownernya ya khususnya terinspirasi sama Jeep JK warna hitam juga yang sebelumnya dimodifikasi di Planet Jeep. Jadi kurang lebih konsepnya mirip nih. Kalian bisa lihat nanti konsep modifikasinya itu datang dari luar kota juga, dari daerah Jawa Tengah. Nanti link modifikasinya kita taruh di atas ini. Nah, itu hasilnya sih kurang lebih mirip nih. Kalau ini datangnya dari Bali. Kelihatan totalitas gagah dan keren banget ya. Di bagian front bumper stabil, menggunakan flat fender berbahan aluminium. Aluminium itu ringan tapi kuat ya. Yang model Avenger, terus udah ditinggiin. Nah, tapi bagian suspensi nanti akan kita bahas lebih detail lagi ya. Lift kitnya, saya spill aja sedikit. Lift kitnya ini menggunakan lift kit dari JKS 3,5 inci. Nah, otomatis kan mulai dari ground clearance sampai dengan body liftnya itu sudah bertambah lumayan signifikan. Pada saat mobil ini dibawa untuk traveling atau healing atau tamasya bersama keluarga supaya tidak merepotkan. Nah, jadi di sini juga sudah dipasangkan side step elektrik dari T-Max. Nah, kalian bisa lihat sendiri pada saat pintunya terbuka, side stepnya turun. Nah, ini kan lumayan atau bisa dibilang sangat-sangat membantu lah, sangat-sangat membantu akses masuk dan keluar ke mobil Jeep yang sudah di lift kit ini. Nah, apalagi kalau misalnya bawa anak kecil, bawa nyonya gitu kan supaya tidak diomelin, pasang push step elektrik pada saat mobil Jeep kalian sudah di lift up, ban sudah digedein. Suaranya halus banget dan sangat-sangat responsif. Ready stock ya di Planet Jeep. Jadi buat kalian mungkin sudah memiliki Jeep JK, Jeep JL atau Jeep JT Gladiator yang sudah di upsize bannya, terus sudah di lift up tapi belum menggunakan push step elektrik. Nah, kalian bisa menggunakan salah satu pilihannya adalah push step elektrik T-Max. Nih, ini responsif dan halus suaranya. Kita lihat apalagi yang dipasang di bagian eksteriornya. Oh, ini doorstep. Nah, ini juga selain menambah kesan gagah dari bagian samping juga fungsional ya. Bisa buat buka botol, bisa buat akses naik ke bagian plafonnya, bagian atasnya kalau misalkan suatu saat nyuci mobil sendiri. Jadi aksesnya dimudahkan nih, mulai dari push step elektrik, kalian bisa langsung melangkah ke sini. Dan ini dijamin kekuatannya ya, bisa menahan bobot sampai dengan 130 kg. Tuh, kalau dipakai nongkrong juga ini bisa dipakai buat buka botol. Selain menambah kesan gagah juga fungsional. Kalau kalian tanya bagian samping apalagi nih kira-kira aksesoris yang fungsional. Nah, nih salah satunya nih. Sudah dipasangkan juga talang air yang model out channel di bagian samping nih. Nah, ini salah satu part yang fungsional juga. Itu sih ada yang suka ada yang enggak ya. Tapi kalau bicara fungsi, ini benar-benar aksesoris yang fungsional. Nah, belakang itu ada pergantian tire carrier juga ya, karena pergantian pelek bannya itu seragam sampai ke bagian belakang. Jadi ada total 5 piece, otomatis tire carrier atau dudukan ban serepnya harus di-upgrade menggunakan yang lebih kuat lagi. Ini menggunakan ban 37 nih, otomatis kan bobotnya kan berat nih. Jadi harus di-upgrade juga bagian tire carrier-nya. Kalau bumper belakang tadi sudah sempat saya spill, pasangan dari bumper depan menggunakan model anniversary. Ada satu hal lagi di bagian eksterior belakang itu yang menambah adrenalin pada saat ngegas mobil yang gahar dan gagah ini. Knalpotnya juga sudah diganti atau di-upgrade menggunakan Borla S-Type yang catback. Jadi digantinya mulai dari pipa tengah sampai ke bagian belakang single exit. Keluarnya satu black ceramic. Jadi ujungnya itu adalah berbahan black ceramic warna hitam. Jadi pada saat ini mobil dengan mesin 3600 Pentastar yang benar-benar powerful atau base engine yang dimiliki sama Jeep Wrangler JK, ditambah lagi dengan pemasangan knalpot, itu benar-benar menambah adrenalin. Jadi bikin kaki gatal buat ngegas terus.
Ada beberapa tambahan juga aksesoris kecil di bagian belakang. Itu juga ada pengaman lampu belakang atau tail lamp guard, itu dari original Mopar. Nah, itu juga salah satu part yang fungsional ya, jadi menahan bagian lampu belakang itu kalau amit-amit ada benturan biasanya sama stang motor tuh atau sama motor tuh, supaya tidak bersentuhan atau bergesekan atau mentok langsung ke motor gitu. Jadi dipasang tail lamp guard di bagian belakang, dan dudukan plat nomornya juga sudah pindah ke bagian sisi kiri belakang menggunakan dudukan plat nomor dari merek Crown. Oke, sudah selesai semua di bagian eksterior. Kalau misalkan ada yang kalian tanyakan di bagian eksterior, mungkin ketinggalan atau mungkin masih penasaran, kalian bisa langsung hubungi sales konsultannya Planet Jeep ya. Nanti akan mendapatkan informasi yang bisa lebih detail di sana. Yuk kita masuk ke bagian terpenting dalam memodifikasi sebuah Jeep. Karena kalau misalkan di bagian eksterior udah totalitas, udah keren, udah gagah, udah sangar banget, tapi kalau dibawanya nggak nyaman, pasti mobil juga nggak akan dipakai, yang ada cuma diparkir doang. Nah, makanya saya bilang di bagian suspensi. Nah, ini segmen bagian suspensi ini kalian nanti dengerin, nonton sampai habis, karena ini adalah bagian terpenting menurut kita, supaya kalian bisa benar-benar totalitas punya Jeep setelah dimodifikasi. Jadi mulai dari bagian eksterior sampai ke suspensinya harus benar-benar totalitas, bisa bikin nyaman, bisa tetap stabil pada saat dikendarai. Jeep Wrangler JK tahun 2013 dengan tipe Renegade Sport ini menggunakan lift kit dari brand JKS ukuran 3,5 inci. Hasilnya kalian bisa lihat sendiri tingginya sekarang. Terus bannya di upsize menggunakan ban ukuran 37 dari brand Maxxis Trepador yang competition. Jadi ini salah satu ban dengan bahan soft compound ya. Ini kalau misalnya dipencet bisa dipencet nih. Sebenarnya peruntukannya memang betul untuk off-road. Nah, bisa masuk ke dalam kategori off-road berat atau heavy off-road. Nah, tapi kalau misalnya mau mengejar penampilan, bisa kalian gunakan ban ini untuk on-road gitu. Memang masa pakainya kalau misalkan lebih banyak digunakan di on-road, itu akan lebih cepat habis dan habisnya juga tidak rata. Gitu. Dari ban Trepador 37 ya, ukurannya 37 12,5 ring 17 itu Extreme Trend, masuk ke dalam kategori XT atau Extreme Trend. Dikawinkan dengan pelek dari brand Black Rhino ring 17 lebar tapak 9 inci. Lebar tapak 9 inci, offsetnya minus. Nah, itu juga bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian modifikasi atau pemilihan di bagian peleknya ya. Makin minus, offsetnya akan semakin keluar itu peleknya. Makin lebar tapaknya akan kelihatan makin besar nanti bannya. Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan pada saat pemilihan pelek gitu ya. Seperti di sini menggunakan Black Rhino dengan offset minus, lebar tapak 9, kelihatan jadi semakin membesar bannya. Ini sudah menggunakan ban 37, kelihatan jadi makin gede lagi. Nah, itu. Masalah kenyamanan dan kestabilan ini kita jamin masih bisa. Kalau kalian mau geber sampai dengan 140 dengan kestabilan tidak ada setir yang getar-getar, ini tetap bisa digeber sampai dengan 140. Tetap tidak kita anjurkan atau tidak kita rekomendasikan ya. Karena dengan konsep modifikasi seperti ini sebenarnya peruntukannya untuk off-road. Suatu saat kalau misalkan kalian gunakan on-road dalam momen-momen tertentu, misalkan memang kalian kebutuhannya memang lagi butuh cepat, nguber-nguber waktu, nah ini juga sudah mensupport, sudah siap untuk digunakan dengan kecepatan tinggi dan kestabilan yang tetap terjaga. Lanjut lagi, kombinasi antara lift kit JKS 3,5 inci, stoknya menggunakan dari King yang reservoir adjustable. Jadi dia memiliki setelan di bagian kompresinya dan itu cara menyetelnya pun gampang banget itu. Nah, ini juga salah satu premium shock yang ada di Jeep sampai saat ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen hasil yang benar-benar totalitas maksimal, bisa enak di on-road, bisa enak di off-road, bisa enak di overland. Nah, baiknya memilih shock yang kualitas yang benar-benar sudah terbukti, terjamin, yang premium shock. Jadi kalian bisa mengakomodasi semua kebutuhan kalian mulai dari on-road, off-road, overland, dan pokoknya semua track dah. Jadi Jeepnya memang benar-benar bisa dibawa ke semua track gitu. Dari paketan lift kit 3,5 incinya JKS itu juga sudah diganti selang remnya menggunakan yang stainless braided dan ukurannya lebih panjang. Terus bagian terot dan drag linknya juga sudah diupgrade atau diganti menggunakan dari brand Terraflex yang sudah heavy duty dan adjustable. Nah, ini juga
Jadi salah satu pertimbangan kenapa kita pilih brand Teraflex gitu di bagian teror dan dragglingnya, karena sudah terbukti dan teruji sama kita brand Teraflex ini umur pakainya lumayan panjang dan maintenance-nya juga minim. Kalau misalkan kalian menggunakan ban apalagi seperti ini sampai ban 37, suatu saat terot yang mulai oblak, nah itu bisa di style dan ditambahkan grease lagi gitu. Dan maintenance-nya cukup gampang dan yang penting itu ya, umur pakainya bisa lebih panjang lagi. Berikut juga dragglingnya ya. Untuk menahan beban roda nih, beban roda itu kalian butuhkan juga steering damper atau steering stabilizer yang benar-benar mumpuni. Di sini kita gunakan steering stabilizer dari brand Falcon yang sudah memiliki 3 setelan. Yang pertama itu adalah firm, medium, dan soft. Nah, ini juga sudah sangat-sangat mumpuni, sudah cukup banget untuk menahan beban roda 37 seperti di Jeep JK tahun 2013 ini. Terus ada part yang penting lagi nih di bagian suspensi untuk menjaga tingkat kestabilan dan kenyamanannya pada saat ini mobil digunakan di on-road. Track bar-nya juga sudah diganti menggunakan track bar yang adjustable. Nah, ini salah satu part yang penting nih untuk diganti, apalagi sudah lift kitnya di atas 3 inci. Untuk menghubungkan, menserasikan sumbu roda kanan dan kiri mulai dari bagian depan sampai ke bagian belakang supaya tetap balance, tetap imbang. Nah, kalian butuhkan track bar depan sampai belakang itu yang adjustable. Jadi bisa disetel sedetail mungkin. Kalau adjustable itu bisa sedetail mungkin, sekian mili pun bisa kita atur gitu dengan track bar yang adjustable. Beda dengan kalau cuma menambahkan bracket. Kalau bracket dia sudah fix itu ukurannya, jadi tidak bisa detail pada saat kita mau menserasikan, menyeimbangkan gitu ya sumbu roda kanan dan kiri agar tetap sama gitu. Jadi logika paling gampangnya, misalkan roda kanan nih keluarnya 2 cm nih dari over fender, dari ke ujung fendernya, tapi roda kiri keluarnya cuma 1 cm. Supaya sama nih, misalkan keluarnya sama-sama 1,5 cm kanan dan 1,5 cm kiri, itu kalian butuhkan track bar yang adjustable. Itulah kurang lebih itunya analoginya ya. Terus ada apa lagi nih di bagian link swiper. Nah, saya kalau habis nunduk pasti ininya mic-nya jadi agak meleset. Nah, link swiper ini juga salah satu part yang menjaga tingkat kestabilan mobil pada saat digunakan di on-road ya. Nah, jadi link swiper ini atau link stabil biasa disebutnya, link stabil ini juga harus diganti menyesuaikan dengan tinggi mobil gitu. Seperti mobil ini di lift up 3,5 inci, kalian harus ganti juga link stabil atau link swipernya yang sesuai dengan lift kit 3,5 inci. Tapi biasanya kalau kalian beli paketan lift kit aftermarket yang original USA itu biasanya sudah menjadi part include, sudah kalian dapatkan itu dalam paketan lift kitnya gitu. Kecuali kalau misalkan kalian mix gitu ya, kalian gado-gado ya, nah, kalian harus sesuaikan lagi link swipernya itu sesuai dengan tinggi mobil yang kalian aplikasikan gitu. Terus arem. Nah, ini jadi semua part yang ada di bagian suspensi ini rata-rata semua part fungsional yang dibutuhkan. Nanti ada memang yang bisa ditoleransi ada, tapi kalau mau hasil yang sempurna itu memang disarankan untuk diganti. Contohnya di bagian arem. Arem ini kalau misalkan untuk bicara cukup atau bicara mengurangi budget, kalian bisa menggunakan bracket, namanya geometri arm bracket gitu, untuk mengembalikan sumbu geometri armnya supaya kembali ke normal lagi. Karena kalau misalkan arm khususnya bagian depan ya tidak diganti, itu sumbu gardanya akan tertarik. Harusnya kan dia tegak lurus begini nih, nah dia akan tertarik gitu, jadi nggak tegak lurus lagi. Nah, untuk mengembalikan sumbu ini, itu sumbu caster namanya. Mengembalikan sumbu caster ini, itu dibutuhkan arm yang adjustable atau ditambahkan bracket. Kalau mau hasil yang sempurna, armnya diganti yang adjustable. Seperti di Jeep JK ini, armnya sudah diganti menggunakan arm dari brand Teraflex yang adjustable dan heavy duty. Heavy duty itu ya lebih kuat daripada arm standarnya. Itu semuanya ya. Jadi total ada 8 piece, depan ada 4 piece, kanan, kiri, atas, bawah, belakang juga begitu, kanan, kiri, atas, bawah, total ada 8 piece. Jadi kita bisa setting sumbu casternya sesempurna mungkin, sedetail mungkin karena armnya sudah adjustable. Terus ada apa lagi di bagian suspensinya? Udah sih, udah itu. Nah, jadi kurang lebih itu bagian suspensi pada saat kalian lift up mobil Jeep kalian, mau itu Jeep JK, Jeep JL, Jeep GT, Gladiator, lebih dari bisa dibilang sih sebenarnya 2,5 inci ya. Cuma banyak juga beredar sih bilangnya 3 inci.
Ya udah kita bilang lebih dari 3 inci ya, lebih dari 3 inci kalian perlu pikirkan part-part yang tadi saya sudah sebutkan supaya kalian bisa mendapatkan hasil yang benar-benar totalitas maksimal, bisa digunakan enak di on-road, nyaman, pokoknya stabil di on-road, juga tetap enak, kuat, dan heavy duty di off-road atau overland. Kalau ada yang masih bertanya apa sih yang di upgrade atau dimodifikasi di bagian interior. Nah, khusus untuk mobil ini sih minim ya untuk di bagian interior, memang fokusnya di bagian eksterior dan suspensi. Di bagian interior itu hanya ada pergantian head unit, di bagian entertainmentnya itu jadi sudah bisa ada kamera mundur, sudah bisa Bluetooth gitu, sudah bisa koneksi WiFi, itu aja tuh di bagian entertainnya. Dan ada penambahan grab handle dari Wildbot di bagian kanan kiri driver and passengernya. Cuma itu yang di upgrade di bagian interiornya. Itu tadi modifikasi Jeep Wrangler JK tahun 2013, datang jauh-jauh dari Bali. Dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya jadi makin gagah, makin keren. Totalitas sangarnya dapat. Wah, dipakai buat on-road atau di jalan raya atau dari driver juga tetap nyaman, tetap stabil. Yang paling banyak masuk ke kolom komentar media sosialnya Planet Jeep itu adalah biaya atau harga modifikasinya. Kita spill di video ini berapa total modifikasi untuk Jeep JK, hasilnya seperti ini. Ini datang jauh-jauh dari Bali, menghabiskan kocek estimasi 400 juta. Jadi buat kalian, ini bisa jadi patokan ya, buat kalian yang mau modifikasi Jeep JK dengan hasil yang benar-benar nyaman di on-road, jadi kuat dan happy duty, terus juga nyaman di off-road, bisa dipakai offline juga. Nah, itu kurang lebih estimasinya 400 juta untuk modifikasi Jeep JK seperti ini. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian, khususnya yang belum modif nih Jeep JK, Jeep JL, Jeep JT Gladiatornya, mau tampilannya sangar. Pokoknya konsep modifikasi silakan kalian tentukan sendiri. Nanti tinggal berembuk, tinggal kalian konsultasikan sama tim sales konsultannya Planet Jeep supaya mendapatkan konsep yang benar-benar terarah, jelas, dan tidak overpriced, tidak over budget, dan tidak over spec. Itu yang penting ya, karena kalau sampai over spec otomatis bisa jadi over budget. Nah, itu yang penting supaya terarah semuanya. Kalian konsultasikan, kalian tentukan sendiri konsep modifikasi yang mau seperti apa, nanti tinggal konsultasikan sama tim sales konsultannya Planet Jeep. Nah, di akhir video saya juga mau mengingatkan Planet Jeep sekarang sudah melayani selain perbaikan, perawatan, penjualan spare part dan aksesoris, modifikasi, sekarang melayani jual beli juga. Jadi buat kalian yang mau mencari atau membeli unit mulai dari Jeep JK, Jeep JL, Jeep JT Gladiator yang benar-benar best condition, yang benar-benar terjamin kondisinya, kondisi terbaik, nggak ada PR dan bergaransi. Nah, kalian bisa langsung merapat ke Planet Jeep atau hubungi sales konsultannya Planet Jeep. Dan buat kalian yang berniat ingin menjual Jeepnya mulai dari Jeep JK, JL ataupun JT Gladiator juga bisa hubungi sales konsultannya Planet Jeep. Jadi kita terima jual, terima beli, dan tukar tambah. Ya, jadi kalian yang punya mobil selain mobil Jeep mau ditukar tambah dengan mobil Jeep juga bisa ke Planet Jeep. Terima kasih kalian sudah menonton video review modifikasi Jeep JK tahun 2013, datang jauh-jauh dari Bali dengan hasil yang benar-benar maksimal, totalitas, nyaman, stabil di on-road sampai ke off-road. Kalian bisa langsung datang ke Planet Jeep. Alamat kita ada di Komplek Otomotif ASC Blok VIP 09-16 Sumarekon Bekasi, atau hubungi nomor sales konsultannya Planet Jeep. Terima kasih kalian sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video-video Planet Jeep yang lainnya. Dadah!